Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ibadallah, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Dengan nikmat Allah maka sempurna amalan-amalan saleh. Ikhwatiddin, barakallahu fikum. InsyaAllah dalam kesempatan yang singkat ini, ba'dal fajar, hari yang ke berapa ini? 19 Ramadan 1900 1445 Hijriyah. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan memang yang saling berkaitan, pertanyaan sekaligus penghukuman yang bukan cuma dari satu orang. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sebenarnya ini tidak punya nilai untuk dijawab, akan tetapi dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kita yang tertipu, yang termakan syubhat, yaitu berkaitan dengan diantaranya kedatangan Syekh Nu'man yang kita undang ke Indonesia untuk daurah, di mana sebelumnya Syekh Nu'man hafizahullah ta'ala diundang oleh Dzulqarnain. Kemudian belakangan juga Al-Ustadz Askari ziarah ke Yaman dan mengunjungi marakiz ilmiah, markas-markas ilmu, menziarahi ulama di sana. Kemudian disilahkan untuk mengisi. Barakallahu fikum. Belum lagi di sana adanya berita-berita hoax, ya, menyatakan bahwa Ustadz Askari berkunjung ke Baji Rupa. Kemudian mereka menghukumi bahwa Ustadz Askari dan yang bersama beliau
sudah bergabung atau akan bergabung dengan Dzulqarnain. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Ini adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang merupakan kedustaan, tadlis, tipuan, ketidakjujuran kaum Sa'iqah. Dan seperti itulah model mereka. Barakallahu fikum. Di mana tentu para mad'u yang mereka dakwahi, santri-santri, ikhwah mereka, barakallahu fikum, menjadi muqallidun, muta'assibun. Tidak lagi mereka jujur dengan ilmu-ilmu yang guru-guru mereka ajarkan sejak dulu. Dan memang guru-guru mereka, barakallahu fikum, seolah tertutup hati mereka dengan ilmu yang selama ini mereka ajarkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sebelum saya menjawab hal ini, barakallahu fikum, perlu diperhatikan bahwa kita sama sekali tidak memiliki taklid kepada siapapun, termasuk kepada Ustaz Askari, Ustadzul Akmal, dan yang lainnya. Tapi kita jujur dalam menilai hakikat kebenaran, hakikat masalah dengan dalil-dalil dan bukti-bukti nyata. Kemudian tentu bahwa al-haq ahaqqu ayyuqala wa ayyuttaba'. Kebenaranlah yang lebih berhak untuk dikatakan dan diikuti. Maka siapapun yang benar, maka harus kita benarkan dan kita mengikuti kebenaran tersebut. Siapapun yang salah, kita harus katakan dia salah dan kita menjauhi dan meninggalkan kesalahan tersebut. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tentu ini sangat membutuhkan kejujuran dan keberanian terkait dengan anggapan hal yang tadi saya sebutkan, barakallahu fikum. Maka yang pertama, bahwa memang kita dulu, sebelum persoalan ini menjadi clear, sebelum kita pahami secara real persoalan sebenarnya, kita memang tertipu oleh kaum Sa'iqah, oleh kedustaan-kedustaan mereka. Secara umum di negeri Yaman, secara khusus di Ma'bar. Barakallahu fikum. Penggambaran dari mereka yang mereka sampaikan kepada kita dulu, barakallahu fikum, bahwa ahlus sunnah wal jamaah di Yaman dan khususnya di Ma'bar itu tidak lemah. Mereka kuat, tidak dalam keadaan terjepit, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka memberikan contoh kejadian Kitaf. Mereka katakan bahwa di Kitaf Ahlus Sunnah wal Jamaah mampu melawan Houthi, dan mereka kuat. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah, barakallahu fikum, dari informasi-informasi mereka inilah dulu kita punya sikap, dan dulu kita mengikuti fatwa Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah, atau Syekh
Al-Allamah Ubaid rahimahullahu ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sampai kemudian alhamdulillah dengan fitnah kaum Su'afiqah, barakallahu fikum, Allah mengungkap tabir. Kebenaran menjadi jelas, hakikatul masail, hakikat masalah-masalah menjadi terang benderang. Di antaranya adalah hal ini. Ada dua syekh yang saya dengar langsung dari mereka. Yang pertama saya tanya kepada syekh yang tidak saya sebutkan namanya di sini. Barakallahu fikum. Ini kalau mau nanya langsung, tafadhal. Cuma sebagai penggambaran. Barakallahu fikum. Ya, Asy-Syaikh Rabi mentazkiyah dan memerintahkan kepada CLB ketika datang ke Mekah, siapa yang bisa diundang mengisi daurah Indonesia. Asy-Syaikh Rabi menyatakan, in turidil ilm khud Syekh Fulan. Nah, ketika saya sebutkan tentang penggambaran mereka dan mereka mengambil contoh kejadian di kitab itu, barakallahu fikum, kita lihat dulu ada videonya. Itu Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sampai terangkat dibom oleh orang Houthi. Nah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai tidak bisa bertahan di situ, mereka meninggalkan kitab. Maka siapa yang bilang bahwa di kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah mampu kuat di situ? Syekh menyatakan ketika saya katakan kadzib, beliau mengatakan dusta. Itu adalah kedustaan. Dan memang kenyataan kadzib sudah hancur. Nah, mereka terusir oleh orang-orang Houthi di sana. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ya, saya sendiri Ustaz Askari di depan Syekh yang kedua ini, beliau menceritakan tentang keadaan di Ma'bar, di mana kondisi barakallahu fikum di Ma'bar di saat itu sangat darurat. Nah, Ma'bar sudah dikepung barakallahu fikum, menunggu tanda tangan Syekh Muhammad Al-Imam tentang sulh tersebut. Kalau tidak, diserbu di Ma'bar. Nah, barakallahu fikum. Kekuatan besar Houthi, barakallahu fikum. Nah, di saat itu pun masih ada 2 orang keponakan saya di Ma'bar. Nah, dan menceritakan kondisi Ma'bar di saat tersebut. Barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Maka dengan kondisi seperti itu terjadi sulh. Ulama-ulama Yaman memberikan uzur kepada Syekh Muhammad Al-Imam. Demikian pula beberapa masyayikh kibar di Saudi. Ya, memberikan uzur. Istiqrah, terpaksa untuk menyelamatkan kaum muslimin secara umum, terkhususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Di antara ulama yang memberikan uzur adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Para ulama melihat kondisi dengan penggambaran sempurna. Dengan penggambaran sempurna. Barakallahu fikum. Jadi ibadallah, barakallahu fikum. Ada kemudian pertanyaan, terus mana buktinya? Apakah ada audio? Ataukah adakah tulisan fatwa udzur tersebut? Barakallahu fikum.
ini berkaitan dengan maslahah dan mafsadah. Maslahah dan mafsadah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Yang jelas bahwa berita tersebut dari orang-orang thiqah, orang-orang terdekat dari para masyayikh tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Terus kenapa ada tahdiran dari Asy-Syarabi, Asy-Ubaid? Naam. Lagi-lagi ini berkaitan dengan tasawwurul mas'alah, penggambaran masalah yang sampai kepada para ulama. Al-hukmu far'un an tasawwurihi. Hukum itu adalah cabang dari penggambarannya. Cabang dari penggambarannya. Kita tahu, barakallahu fikum, ya, bahwa Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wara'ah, ya, beliau kondisinya sakit. Naam, sudah tidak mampu untuk keluar seperti di masa beliau masih sehat. Dan barakallahu fikum, penjaga pintu atau orang-orang yang berada di sekeliling beliau, barakallahu fikum, menghalangi masyayikh atau tulab untuk bertemu dengan Syekh Rabi kecuali yang mereka inginkan saja. Kecuali yang mereka inginkan saja. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Demikian pula ke Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan kita tahu kaum Sa'afiqah, kedustaan-kedustaan mereka, tadlis, talbis mereka. Nyata sekali dalam beberapa kasus mereka berdusta kepada Syekh Rabi. Dalam beberapa kasus mereka berdusta kepada Syekh Ubaid. Dalam beberapa kasus mereka melakukan majalis sirriyah. Dan itu terungkap. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Jadi al-hukmu far'un an tasawwurihi. Para masyayikh yang memberikan uzur kepada Syekh Muhammad Al-Imam itu mendapatkan penggambaran penuh, penggambaran sempurna tentang kondisi Yaman. Tentang kondisi Yaman. Inilah ibadallah, barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mampu untuk melawan Houthi. Coba lihat, barakallahu fikum. Arab Saudi saja dengan beberapa negara-negara Islam, ya, ya, yang menyerang Houthi tidak mampu untuk apa? Menaklukkan Houthi dengan pesawat-pesawat, dengan tank-tank. Nah, itu bergabung dengan Arab Saudi bertahun-tahun sampai sekarang belum mampu. Sekarang kejadiannya lagi. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, negara-negara kuat dalam militer tidak mampu melawan Houthi. Tidak mampu melawan Houthi, barakallahu fikum. Terlepas dengan persoalan politik yang terjadi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi kalau mereka katakan tidak ada alasan untuk mengadakan sulh dengan Houthi, barakallahu fikum, ini kedustaan yang dilakukan oleh
kaum Sa'afika. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dan dampak luar biasa pada adanya sulh ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus di kaum muslimin secara umum aman di sana. Aman. Dan mereka yang menentang sulh pun memanfaatkan sulh tersebut untuk mereka aman dari Houthi. Memanfaatkan. Barakallahu fikum. Ikhwan abidin, a'azzakumullah. Maka menjadi heran bagi kita, nasallallahu as-salamata wal afiyah, kenapa mereka tidak berani untuk mentahdzir, mencela seperti Syekh Saleh Al-Fauzan? Kenapa mereka tidak berani mencela ulama-ulama besar yang memberikan udzur kepada Syekh Muhammad Al-Imam? Maka tentu barakallahu fikum, ketika kita paham hakikat masalah sebenarnya, maka tentu ar-ruju' ilal haqqi wajib. Kita kembali kepada kebenaran adalah wajib. Nah, informasi-informasi dusta dari kaum Sa'afiqah, dan mereka terus berdusta, tidak jujur dengan ilmunya, tidak jujur dengan kenyataan hakikat masalah, hakikatul hal, tidak jujur karena takut ditinggalkan oleh teman-temannya, na'am, mad'unya, santrinya. Barakallahu fikum. Itu keadaan mereka. Nah, kita barakallahu fikum tentu kembali kepada kebenaran adalah hal wajib. Al-haqqu haqqu ayyuqala wa yuttaba'. Kebenaranlah yang lebih berhak untuk dikatakan dan diikuti. Nah, ikhwan fillah barakallahu fikum. Maka ketika kita tahu masalah yang sebenarnya dan kita punya sikap sebagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, usul i'tiqadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menerima kebenaran, meninggalkan al-batil. Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dakwah, ar-ruju' ilal haqq wajib. Barakallahu fikum. Maka ketika kita mengundang masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syekh Nu'man hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, maka ini adalah hak, ini adalah kebenaran, dan persoalannya tidak berkaitan sama sekali dengan Dzulqarnain, tidak berkaitan sama sekali dengan Dzulqarnain, walaupun sebelumnya Dzulqarnain mengundang Syekh Nu'man, ya, karena tasawurul masalah lagi-lagi yang sampai kepada Syekh berbeda dengan sebelum kita sampaikan kepada Syekh hakikat masalah, hakikatul hal tentang Dzulqarnain. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya. Sekarang masalah kedua yang mereka tuduhkan, bahwa dengan diundangnya Syekh Nu'man dan dengan datangnya Ustaz Askari ke Yaman dan mendatangi marakis ilmiah, berziarahi masyayikh di negeri Yaman, mereka kemudian menuduh, ya, menuduh Ustaz Askari dan yang bersamanya sudah bergabung atau akan bergabung dengan Dzulqarnain CS, yang mereka istilahkan di dalam pertanyaannya King
MLM. Raja MLM. Ya. Barakallahu fikum. Ibadallah, a'azzakumullah. Ketika kita berubah ya, Ustaz Askari beberapa waktu yang lalu menulis surat rujuk dari sikapnya terhadap sulh Hudaybiyah, sulh Ma'bar antara Syekh Muhammad al-Imam dengan Houthi. Ya, barakallahu fikum. Dan sekarang walhamdulillah kita semuanya menjadi paham hakikatul hal, hakikatul masalah dalam masalah ini, dan menjadi terang bagi kita. Sekarang Ustadz Askari barakallahu fikum mengunjungi ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, para masyayikh, tulab, marakis ilmiah. Tentu kita katakan ini adalah bentuk pembuktian kejujuran dan keberanian seorang ahlus sunnah. Karena ada orang ya tahu kebenaran tapi tidak mau jujur mengakui secara terang dan tidak berani untuk membuktikan kebenaran yang dia sudah ketahui. Inilah doa yang kita mohon kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebenar-benarnya kebenaran dan berikanlah kepada kami kemampuan mengikuti kebenaran tersebut, rezeki mengikuti kebenaran itu, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebenar-benarnya kebatilan dan jauhkanlah kami dari kebatilan tersebut. Nah, ibadallah. Jadi bukan hanya slogan, cuma di mulut saja dalam ceramah-ceramah, di mimbar-mimbar, tapi pembuktian tidak ada, kejujuran tidak ada, keberanian tidak ada. Barakallahu fikum. Dan ini pembelajaran berharga untuk dakwah, pembelajaran berharga untuk ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Nah, la nuzakki 'ala Allah. Kita tidak mentazkiyah atas nama Allah dalam hal ini, tapi kita bisa menilai pentingnya hal ini. Ya, kita mengambil pelajaran berharga, sebuah kejujuran, sebuah keberanian. Nah, ibadallah. Kemudian disinggung juga sampai Syekh Askari mengisi di Fuyus. Nah, bahkan dalam tuduhannya mengatakan Syekh Askari katanya yang meminta-minta. Tanyakan langsung ke Ustaz Askari, Ustaz Askari mendustakan, sama sekali enggak. Nah, itu kadzib, itu kedustaan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Apa salah? Apa salah sikap mendatangi para ulama, para masyayikh, marakis ilmiah? Apakah salah kalau diminta untuk menyampaikan ilmu kemudian menyampaikan ilmu? Naam. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Kata Nabi, idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Nasihati dia. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian mengatakan itu kan markasnya yang membela Syekh Muhammad al-Imam. Taib itu yang kalian pegangi. Itu yang kalian pegangi, yang kalian pegang adalah kedustaan kalian, yang kalian pegang adalah tipuan kalian, yang kalian pegangi adalah
kebodohan kalian menutup mata, menutup telinga untuk mendengar dan mempelajari kebenaran. Itu yang kalian pegangi. Ya. Yang kalian pegangi adalah asabiyah, ta'assub. Yang kalian pegangi adalah kedengkian, hasad. Ya. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Tapi kan di sana banyak pengikutnya Dzulqarnain, terutama di Fuyush. Ya, pertanyaannya, barakallahu fikum. Apakah di Makkah, di Madinah, di Riyadh, atau di mana saja? Di majelis-majelis para ulama. Apakah yang duduk di depan mereka, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kalian menyangka 100% salafiyun? Hah? Barakallahu fikum. Di markas kalian sendiri, apakah kalian menyangka bahwa yang duduk di majelis kalian 100% salafiyun? Oh iya, memang. Karena mereka melarang orang-orang awam untuk diterima di ma'had-ma'had mereka. Seperti yang mereka larang di ma'had kita di sini. Tidak boleh menerima anak-anak awam. Bahkan saya untuk mengajar keponakan saya sendiri harus izin mereka. Naam. Nasallallahu as-salamat wal afiyah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan ini dari Syekh Ruzaik hafizahullah taala ketika mendengar kejadian kita di sini di Pangkep dalam perjalanan, ya, barakallahu fikum, beliau Syekh Ruzaik hafizahullah taala menyatakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak orang-orang yang datang kepada beliau untuk masuk ke dalam Islam hanya karena orang tua mereka masih kafir? Ajib ya Sa'fuq. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian poin yang lain juga, statement seolah-olah kalian adalah dukun, menyatakan akan terjadi menyatu kembali, reuni kembali. Barakallahu fikum. Ya, sebentar lagi Askari akan bergabung dengan Dzulqarnain. Karena mendatangi Fuyush, di sana ada murid-murid Dzulqarnain yang banyak. Memangnya Fuyush itu miliknya Dzulqarnain? Memangnya Fuyush itu miliknya Dzulqarnain? Tapi kan di sana banyak. Yang pertama, barakallahu fikum, kita doakan saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di sana. Dan kita pun mendoakan diri kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada mereka kejujuran, keberanian untuk mengikuti ilmu yang hak yang mereka pelajari dari kalangan masyayikh. Melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran dan mengikuti kebenaran itu, melihat kebatilan sebenar-benarnya kebatilan dan meninggalkan kebatilan tersebut. Kita doakan mereka dan kita doakan diri kita. Kita doakan mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari sifat asabiyah, ya, taklid kepada guru-guru mereka,
Dan saya yakin banyak dari mereka tidak mengerti masalah yang sebenarnya tentang cara dakwah, metode dakwahnya Dzulqarnain. Maka mereka harus cerdas. Mereka harus cerdas menilai kebenaran. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Berikutnya memang atau apakah memang terlarang kalau mereka mengatakan Dzul Askari akan bersatu dengan Dzulqarnain? Pertanyaannya, barakallahu fikum, kalau Dzulqarnain hadahullah, dia bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, misalnya dalam metode dakwahnya yang menyelisihi usul ahli sunnah wal jamaah fid dakwah, atau dalam perkara lain, kemudian ingin kembali kepada al-haq, selanjutnya ingin bersama Ustadz Askari di atas al-haq, di atas kebenaran, apa memang harus ditolak? Apakah taubatnya tidak boleh diterima seperti mereka kaum Su'afiqah? Menghalangi orang yang ingin bertaubat, sementara mereka sendiri melakukan kesalahan fatal, tidak mau disuruh taubat, tidak mau bertaubat. Apakah memang tidak boleh kalau memang harus bersatu di atas kebenaran? Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin, barakallahu fikum. Sikap ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang saleh yang sudah bertaubat ya saleh. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kalau orang sudah bertaubat kepada Allah dari kesalahannya, bahkan dari kesyirikan, bahkan dalam pembunuhan, dalam perzinahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi seorang muslim, muwahhid, menjadi sunni, ahlus sunnah, menjadi orang saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan kejahatan-kejahatan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Menjadi orang saleh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali duat yang keluar dari minhaj, keluar dari metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada sikap perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Bersatu di atas al-haq. Bersatu di atas al-haq. Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Itu dari beberapa pertanyaan yang masuk sebagai tambahan. Barakallahu fikum. Sebagai tambahan, dan ini penting supaya orang-orang tahu bahwa guru-guru mereka itu kelas pendusta, pemakan daging ulama, fattan. Ya, untuk Muhammad As-Sawid, ya, kalau mereka mau jujur, di audionya dia menceritakan, ya, bahwa ditanyakan kepada
Syekh Shalih Al-Fauzan. Coba lagi-lagi mereka mengambil nama Syekh Shalih Al-Fauzan, padahal Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan uzur kepada Syekh Muhammad Al-Imam. Mengatakan bagaimana hukum seseorang Syekh yang menuduh seseorang berbuat zina di mimbar-mimbar. Kata Syekh, kata dia, ya enggak boleh. Nah, di mana dia mengaitkan dengan Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wallahi ini kedustaan. La haula wa la quwata illa billah. Ini pendusta, pemakan daging ulama. Mana buktinya? Mana buktinya? Bahwa Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali menuduh zina dengan menggunakan lafaz zina. Kalau menggunakan lafaz zina itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Pastikan mahkamah di Arab Saudi akan menjatuhi hukuman. Karena ini tidak ada khilaf. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Apalagi mahkamah tertinggi Arab Saudi sudah membebaskan Syekh Muhammad Al-Imam dari tuduhan tersebut. Dan keputusan hakim di sebuah negeri mengangkat perselisihan. Mengangkat perselisihan. Barakallahu fikum. Selesai masalah kalau hakim di sebuah negeri sudah memutuskan. Ya. Lebih dari itu sifatan. Nah, si pendusta ini pengecut pula orang ini dari Segeri sana. Nah, kenal? Kenal enggak? Orang Segeri sana. Nah, menambah lagi mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad Ibnu Hadi sudah dicambuk. Sudah dicambuk. La haula wala quwata illa billah. Dari mana ini orang menukil berita bahwa sudah dicambuk? Orang ini, nah, barakallahu fikum, memang persis dengan teman bosnya yang dari Jember. Bahkan pemikiran dan tindakan yang dari Jember ini banyak dipengaruhi oleh si Segeri ini. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini kadhib. Maka heran kita bagi mad'u mereka, pengikut mereka, santri mereka, kok diam? Tetap ikut setia dengan guru-guru mereka tersebut. Bahkan guru mereka ini sebenarnya yang qadhif. Sebenarnya yang qadhif menuduh 5 pasangan akhwat salafiyat salihah sebagai lesbi. Nah, seharusnya kalau ini negara menerapkan hukum had, dia ini yang dicambuk. Barakallahu fikum. Maka ikhwana fiddin, barakallahu fikum, bertaubat kepada Allah. Tinggalkan guru-guru semacam itu. Selamatkan agama kalian. Selamatkan keluarga kalian. Barakallahu fikum. Ikhlas karena Allah menuntut ilmu. Ikhlas karena Allah menerima kebenaran. Jangan ta'assub. Jangan taklid. Cerdas kalian. Namun yang namanya kebatilan itu memang banyak pengikutnya. Illa man rahimah Rabb. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit apa yang bisa saya jelaskan yang saya ketahui. Naam.
Karena ini banyak sekali, memang ada yang bertanya kepada saya terakhir yang kemarin ini. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma tsabbitna ala sunnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.